Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Saya percaya tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu. Amin. Devotion hari ini saya akan membahas tentang hati. Biasanya dalam periode 6 bulan atau 1 tahun sekali orang melakukan medical check up untuk mengetahui kondisi kesehatan di dalam tubuh. Pemeriksaan kesehatan memang penting, tetapi ada hal yang sama pentingnya untuk dilakukan, yakni check up hati. Mengapa check up hati itu penting? Karena Alkitab berkata, dari hatilah terpancar kehidupan. Berarti kehidupan kita bergantung pada kondisi hati kita. Jika hati kita berada dalam keadaan baik, maka hal-hal yang terpancar keluar juga adalah hal-hal yang baik. Begitu juga sebaliknya. Dan Alkitab juga berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang melihat hati. Tuhan bukan Allah yang melihat apa yang kelihatan dari luar, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati manusia yang tidak terlihat. Karena kondisi hati sangat penting, maka di awal tahun ini setidaknya ada 3 hal yang perlu dicek di hati masing-masing. Yang pertama adalah cek apakah ada iri di hati. Ciri dari iri hati adalah tidak senang dengan keberhasilan yang orang lain capai atau tidak suka dengan kelebihan yang orang lain miliki. Iri hati bukan perkara biasa karena Amsal 14 ayat 30b berbunyi, iri hati membusukkan tulang. Alkitab juga memberi kita contoh nyata dari betapa bahayanya akibat iri hati lewat kisah Kain dan Habel. Kain iri kepada adiknya yang bernama Habel karena korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan korban persembahan Kain tidak diterima. Dan karena iri hatinya, Kain membunuh Habel. Dan yang kedua, cek apakah ada sakit hati yang tersimpan, entah berupa kekecewaan atau bahkan kepahitan kepada orang yang pernah menyakiti. Ciri orang yang memiliki sakit hati adalah masih merasa terluka atas kesalahan orang lain dan tidak mau mengampuni. Efesus 4 ayat 31 mengingatkan kita untuk membuang segala kepahitan, kegeraman, dan kemarahan. Karena kepahitan hanya akan merugikan diri sendiri. Seperti kisah Ahitofel di dalam Alkitab. Ahitofel adalah penasehat utama Raja Daud yang menyimpan kepahitan karena Daud mencelakakan Uria, suami dari cucu Ahitofel yang bernama Batsheba. Ahitofel sakit hati hingga ia mengkhianati Daud dengan berpihak kepada Absalom dan berujung tragis. Karena setelah mengkhianati Raja Daud, Ahitofel menggantung dirinya sendiri. Ahitofel membiarkan dirinya dikuasai oleh sakit hati dan kepahitan. Dan yang ketiga adalah cek apakah karena adanya pergumulan atau kesesakan muncul tawar hati. Ciri dari tawar hati adalah tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan tidak semangat dalam menjalani hidup. Tawar hati sangat krusial karena Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Seperti kisah Nabi Elia dalam Alkitab yang sempat mengalami tawar hati. Karena setelah Nabi Elia giat melakukan pekerjaan Tuhan, Elia tidak melihat hasil pertobatan yang ia harapkan dari para penyembah berhala saat itu. Elia menjadi tawar hati, ia begitu lemah dan kehilangan kekuatannya, bahkan ingin mengakhiri segala hal dalam hidupnya. Saudara, memasuki tahun yang baru ini, mari cek hati kita masing-masing. Apakah ada iri hati, sakit hati, atau tawar hati di dalamnya? Jika ada, mari singkirkan semua hal yang berbahaya itu. Karena Tuhan mau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan ketika hati kita bersih dari semua masalah hati tersebut, maka di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita, Tuhan akan berkenan dan memberkati kita dengan segala hal yang terbaik. Amin.